adalah sebuah hal yang terjadi hanya satu kali dalam setahun. Suka duka saat mudik lebaran tentu selalu dirasa di tengah perjalanan mudik ke kampung. Sebagian menyatakan mudik tahun ini mudik termeriah sepanjang sejarah. Namun ada juga yang merasakan mudik kali ini mudik yang mengerikan karena harus kehilangan sanak saudara karena kecelakaan yang terjadi. Begitulah suka duka. Sepeda motor terpantau mulai ramai di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Volume kendaraan juga terpantau meningkat 4 hari sebelum Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Para pemudik mulai memenuhi setiap area parkir dermaga mulai dari sore tadi hingga malam. Kepadatan kendaraan mulai terlihat di dermaga reguler Pelabuhan Merak. Kepadatan sudah terjadi sejak Jumat pagi hingga malam hari ini. Kepadatan di Pelabuhan Merak didominasi oleh kendaraan pribadi. Tercatat lebih dari 75.000 orang telah menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera via Pelabuhan Merak. PT ASDP memprediksi puncak mudik terjadi pada 6 April besok. Tidaknya dalam masa momen arus mudik 2024 ini dari tanggal 31 Maret hingga hingga 5 April 2024 sedikitnya sudah ada 227.926 total penumpang yang kemudian menaiki kapal di pelabuhan ini untuk meninggalkan Pulau Jawa dengan juga total kendaraan sebanyak 54.732. Tapi kalau dilihat secara periode yang sama dengan periode mudik tahun lalu ini memang terjadi peningkatan yang signifikan. Artinya masih banyak sekali masyarakat yang menjadikan kapal laut, moda transportasi, kemudian juga lokasi penyeberangan di Pelabuhan Merak ini menjadi salah satu lokasi favorit mereka. Lancar, namun pengendara motor tetap harus mewaspadai jalur rawan macet seperti di sejumlah tempat kuliner di sisi Jalan Pantura Cirebon dan Pasar Tumbang. Para pemudik motor memilih kembali ke daerah asalnya pada hari ini untuk menghindari kemacetan di jalur arteri Pantura Cirebon. Benar sekali bahwasanya arus balik lebaran khususnya bagi kereta api daerah operasional 1 DKI Jakarta ini terus mengalami peningkatan dan berdasarkan pantauan kami di stasiun Pasar Senen ini nampak ramai sekali pada malam hari ini, mengingat juga masih banyak para penumpang atau pengguna kereta api jarak jauh yang ingin melakukan mudik. Adapun khususnya ini lebih banyak lagi bagi mereka yang baru saja kembali dari daerah ke Jakarta karena melakukan arus balik. Memang kalau kita bicara soal data ini berdasarkan data dari kereta api daerah operasional 1 DKI Jakarta, ada sebanyak 46.000 penumpang yang kembali menuju Jakarta. Ini data pada tadi siang dan memang juga diprediksi pada malam hari ini akan tembus mencapai 47.000 penumpang atau masyarakat yang akan kembali ke Jakarta pada malam hari ini. Sebelumnya juga memang untuk rangkaian dari stasiun Senen di Terminal Bis Kampung Rambutan hari ini justru terpantau lebih sepi atau lebih lengang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Bahkan kami memantau hari ini sudah mulai normal kembali seperti hari-hari biasanya, walaupun sedikit lebih padat namun tidak lagi begitu signifikan seperti arus balik lebaran di hari-hari sebelumnya pemirsa. Dan memang paling ramai itu terjadi pada puncak arus balik tepatnya pada hari Minggu tanggal 14 April dan hingga hari ini sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Untuk hari ini sendiri pemirsa kami sudah rangkum datanya untuk Anda ini dari jam 7 pagi hingga pukul 14 siang atau tepatnya pukul 2 siang ini untuk bus antar kota antar provinsi tepatnya dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah maupun daerah lainnya yang datang di Terminal Bis Kampung Rambutan ini pemirsa ada total 191 bis dengan total 3.211 penumpang.
193 juta lebih warga negara Indonesia diprediksi akan menjalani tradisi mudik lebaran tahun ini. Momen ini akan menjadikan haji mumpung pelaku usaha transportasi yang menaikkan tarif tinggi tiket mudik demi meraup keuntungan. Warga yang kehabisan pilihan menjadikan mudik gratis sebagai pilihan yang paling logis. Melihat situasi ini, seyogianya negara hadir secara nyata di agenda mudik untuk memastikan lebaran kali ini berlangsung aman dan nyaman. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 5 April 2024 dengan tema Cawe-cawelah urus pemudik bersama saya Lana Samuel. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan telepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suradi. Bang Gaden, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Bang? Harus sehat. Harus sehat. Karena mudik, ya. Baik. Kita akan bicara soal mudik, tapi sebelum kita bahas editorial ini, kita akan lihat dulu ada berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia, drone diaktifkan pantau arus mudik. Wah, ini keren ini Bang. Jadi drone itu kan pesawat gini itu kan dipakai untuk memantau arus mudik. Kira-kira akan banyak membantu atau seperti apa nih Bang Gaden? Nah, pastinya sih harus banyak membantu ya, karena faktanya mudik ini juga memang cuaca buruk ya. Oh iya, hujan ya. Di beberapa kita lakukan banjir di waktu bersama teman mudik. Oke. Kemudian ada jalan ambles, jalan tol ambles. Iya, Bisa ya. Karena itu kehadiran penggunaan teknologi drone itu salah satu pilihan sehingga dengan mudah diinformasikan kepada pemudik mana daerah yang bisa dilewati, mana daerah yang tidak bisa dilewati, mana daerah yang macet. Dengan demikian pemudik bisa siap-siap hari ya. Iya, asal cuaca tidak hujan ya Bang, karena begitu cuaca hujan atau tidak hujan pun, tapi kalau anginnya kencang, drone-nya lewat itu Bang, tidak bisa terbang itu. Mudah-mudahan drone ini Lebih kuat. ya, dan lebih istimewa gitu khusus untuk mudik. Iya, dan bisa cepat bergerak ya kalau memang ada informasi, ada terjadi sesuatu begitu, drone-nya segera memantau begitu Bang. Ya, misalnya kan akan bertemu dengan mobile ya, sehingga dengan mudah kirimkan SMS untuk daerah-daerah yang terkendala. Tidak disebutkan sih ya, ada berapa drone yang mau diterbangkan ya Bang? Ya, ini kan baru pertama kali dicoba di Indonesia ya, untuk kebutuhan mudik gitu. Baik, apapun itu kita apresiasi, khususnya pihak kepolisian, polisi lalu lintas mungkin ya, yang akan mengaktifkan drone supaya kemudian ini akan bisa membantu menginformasikan keadaan jalan lebih cepat, lebih akurat. Ya, patut diapresiasi kinerja polisi dalam mempersiapkan mudik ya. Oke, kita harapkan ini membantu kelancaran arus mudik dan arus balik, karena kita langsung ke editorial pemirsa pada pagi ini, cawe-cawelah urus pemudik. Cawe-cawe itu maksudnya terlibat, mengurus atau apa sih Bang? Ini saya lupa nih, istilah cawe-cawe sudah agak lupa nih, bagaimana Bang? Ya, cawe-cawe ini hanya dikenal pada saat pemilu ya. Oh iya. Para pejabat itu turun langsung ke lapangan, langsung ke urusannya. Oh iya. Tapi itu pada saat mudik ini yang ikut terlibat langsung itu instansi teknis seperti polisi gitu ya, Kementerian Perhubungan, pejabat pentingnya kemana gitu ya. Karena itu mestinya negara hadir di dalam mengurus mudik. Karena apa? Karena ini menyangkut nyawa hampir 193 juta orang yang mudik. Jauh lebih tinggi daripada jumlah pemilih di dalam pemilu yang 193 ya. Kalau pemilu itu ada komisi sendiri untuk mengurusinya, mengapa tidak dipikirkan ada komisi sendiri atau badan sendiri untuk mengelola mudik? Sehingga negara benar-benar hadir di sini. Padahal kerjanya nyata itu setiap tahun ada pemilu kan, persiapan 5 tahun untuk 1 tahun penyelenggaraan pemilu ya. Ya, mudik itu dianggap sebagai kegiatan yang benar-benar didasarkan oleh setiap orang sebagai warga negara. Iya. Karena dia menyangkut warga negara, mestinya dilayani oleh negara dengan baik. Jangan menjadikan mudik itu atau pilot gitu ya. Warga sendiri yang berurusan sendiri gitu. Iya. Baik, kita akan bahas ini Bang Godes dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia hari ini Jumat 5 April 2024. Cawe-cawelah urus pemudik.
Sudah menjadi tradisi khas di Indonesia, Hari Raya Idul Fitri selalu dimeriahkan dengan arus mudik yang meninggalkan kota besar untuk kembali ke kampung halaman asal masing-masing. Jumlahnya pun tidak main-main. Diperkirakan lebih dari 193 juta warga negara yang bakal menjalani ritual mudik pada tahun ini. Jumlah pemudik pada tahun ini ternyata masih jauh lebih banyak ketimbang suara sah dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2024 yang mencapai 163 juta suara. Suasana batin arus mudik tentu tidak sama dengan proses pemilu, sebab dari tahun ke tahun arus mudik dan arus balik telah berjalan nyaris secara autopilot tanpa perlu kehadiran Komisi Negara maupun Badan Pengawas Khusus. Mobilitas ratusan juta warga bisa berlangsung dengan damai. Arus mudik juga berlangsung dengan penuh nuansa silaturahim. Kemacetan di jalur mudik terkadang dianggap sebagai bagian perjalanan hidup, sehingga mesti diterima secara pasrah. Meskipun ada saja kejadian tragis yang dialami pemudik, sedangkan agenda pemilu syarat dengan nuansa konflik dan drama politik. Akan tetapi, sehingga negara juga hadir secara nyata di agenda mudik yang dinantikan oleh masyarakat luas. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, sebanyak 22,07% atau 27,32 juta orang memilih mudik menggunakan mobil pribadi. Sepeda motor 20,3% atau 25,13 juta orang. Bus 18,39% atau 22,77 juta orang. Kereta api antar kota 11,69% atau 14,47 juta orang. Dan mobil sewa 7,7%. 9,53 juta orang. Kondisi kantong menjadi salah satu penyebab warga kelas bawah dan menengah untuk menempuh perjalanan jauh menggunakan sepeda motor. Tidak jarang pemudik bersama istri dan anak mereka menempuh perjalanan ke kampung halaman menggunakan satu sepeda motor. Ditambah lagi mereka membawa sejumlah barang dan tas. Mereka jelas harus mudik dengan risiko dan tanpa rasa aman, apalagi nyaman. Mereka jelas menyalahi peraturan terkait dengan penggunaan sepeda motor yang semestinya hanya untuk pengemudi dan satu penumpang. Akan tetapi mereka adalah warga negara yang sudah kehabisan pilihan. Mudik gratis, baik bagi manusia maupun kendaraan yang ditawarkan berbagai instansi, memang menjadi pilihan paling logis. Tetapi tawaran itu belum mampu mencukupi seluruh pemudik. Sedangkan moda transportasi seperti bus dan pesawat justru berperilaku bak lintah darat, alias mengeruk keuntungan terlampaui besar dengan menaikkan tarif tinggi. Kalangan pelaku usaha transportasi seakan kompak untuk menaikkan tarif mereka, bahkan ada yang hingga 2 kali lipat. Memanfaatkan tingginya permintaan di satu sisi dan minimnya ketersediaan armada di sisi lain, mereka berniat meraup laba semata. Haji mumpung suasana mudik, karena dengan tarif mahal pun stok tiket akan tetap ludes terjual. Kondisi ini juga bukanlah barang baru. Hampir setiap lebaran selalu terjadi. Seakan seperti sebuah lingkaran setan yang tidak ada putusnya. Pemerintah pasti mampu untuk memutus lingkaran tersebut. Yang jadi soal tinggal kemauan dan kesungguhan untuk hadir melindungi rakyatnya yang sedang mudik. Lancar, namun pengendara motor tetap harus mewaspadai jalur rawan macet seperti di sejumlah tempat kuliner di sisi jalan Ampera Cirebon dan Pasar Tumpah. Para pemudik motor memilih kembali ke daerah asalnya pada hari ini untuk menghindari kemacetan di jalur arteri Pantura Cirebon.